Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Nurul Aziza, salah satu guru UPTD SMP Negeri 17 Sinjai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210012460. Pada hari ini, Sabtu 25 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah tempat saya mengajar, UPTD SMP Negeri 17 Sinjai, dengan materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelas 7, dengan model pembelajaran diferensiasi based learning. Berikut video pembelajaran saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Coba Ibu mau lihat semangat kalian pagi ini untuk kita belajar pendidikan agama Islam. Oke. Semangat pagi ini. Pagi, pagi, pagi. Yes. Kita siap, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Tidak hadir nak? Siapa yang tidak hadir hari ini? Sebenarnya siapa nak? Izin Bu. Oke, izin karena Membantu orang tua Bu. ada penyampaian sama wali kelas ya. Kemudian sama lagi. Yang lain hadir semua ya. Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Coba. Indonesia tanah airku, di sana aku berdiri dalam diriku. Indonesia kebangsaanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita siap untuk melanjutkan proses pembelajaran kita hari ini. Oke, coba Ibu cek kembali konsentrasinya. Konsentrasi. siap konsentrasi. Kalau sudah konsentrasi, berarti apapun yang kita butuhkan untuk belajar sudah siap. Nah, pulpen, bukunya, laptopnya sudah siap, handphonenya disiapkan sudah siap ya. Kemudian keperluan-keperluan kita untuk belajar. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Kita pernah belajar apa? Pernah belajar materi apa? Indah. Apa lagi? Iman kepada manusia.
memperkuat keikhlasan dengan mengarahkan hati kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Oke, jadi maupun suka dan duka kita tetap bersyukur kepada Allah dan merasa ikhlas ya, selalu berusaha untuk ikhlas. Nah, tadi ada yang menyebutkan materi sebelumnya adalah iman kepada malaikat. Nah, kalau iman kepada malaikat dengan bersyukur kepada Allah apa kaitannya? Apa hubungannya? Ada lagi? Iman kepada malaikat menanamkan kesadaran bahwa segala nikmat berasal dari Allah melalui tugas-tugas malaikat. Betul sekali. Tugas malaikat yang membagi rezeki siapa? Atau memberi nikmat kepada kita? Malaikat Mikail. Ingat ya? Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Tian bahwa iman kepada malaikat dan perilaku ikhlas itu sangat berkaitan dengan perilaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana perilaku ikhlas itu adalah dasar segala perbuatan. Apapun yang kita lakukan harus didasarkan dengan keikhlasan, dan kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah apapun keadaan kita, suka maupun duka. Nah, hari ini itu temanya tentang perilaku atau bersyukur kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 poin yang akan kita capai. Nah, anak-anakku, setelah belajar tentang materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian semuanya diharapkan mampu menjelaskan pengertian syukur dengan benar. Pengertian syukur. Nah, bisa dicatat-catat poin pentingnya supaya sebentar apabila ada pertanyaan dan tidak diingat bisa dibuka-buka bukunya. Nah, poin pertama, mampu menjelaskan pengertian syukur. Kemudian poin yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, mampu menunjukkan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sekedar dipelajari saja, tetapi harus ada penerapan atau aplikasi dalam kehidupan kita. Oke, anak-anak sekalian, siap kita lanjutkan? Ya. Nah, selanjutnya anak-anakku. Nah, dalam satu hari ada tidak orang yang pernah lupa bersyukur? Kita apa pernah lupa bersyukur? Pernah lupa dapat nilai 90, lupa bersyukur. Kalau orang bersyukur tidak apa? Alhamdulillah. Ada yang bisa lupa? Rata-rata ya, kebiasaannya lupa. Kenapa kira-kira kita sering lupa bersyukur? Karena terlalu senang. Iya, betul kata Vina. Biasanya kita lupa bersyukur karena terlalu senang. Nah, kemudian biasanya hal-hal kecil dalam kehidupan kita tuh dilupa. Kadang kita bersyukur kalau kita dalam keadaan haus pasti minum ya. Kemudian kalau sudah minum kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Betul nggak itu diucapkan? Kadang lupa. Itu kan kecil. Kalau kita sudah merasa lapar, kemudian kita menemukan makanan, kita makan, kemudian kita kenyang, kita ucapkan alhamdulillah. Kecil. Setelah belajar kita ucapkan alhamdulillah. Iya, itu adalah hal-hal kecil, tapi kadang kita lupa. Nah, kira yang harus kita lakukan supaya kita tidak lupa untuk bersyukur. Iya, betul. Banyak-banyak menyandarkan diri kepada Allah dan berusaha setiap hari, setiap waktu mengucapkan atau melafazkan alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah. Nah, kepada orang yang berterima kasih kepada kita, kenapa kita bisa senang itu? Karena kita merasa dihargai. Ya kan? Biasanya yang kita lakukan itu maupun susah maupun senang, kita harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur kepada Allah. Karena kalau dalam keadaan susah, terkadang ada hikmah di balik kesusahan. Nah, baik anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya Ibu akan
supaya mereka itu bisa evaluasi. Nah, mensyukuri nikmat Allah itu bagaimana? Masuk definisinya syukur. dengan Menggunakan apa yang Allah karuniakan untuk yang Allah ridhoi. menggunakan apa yang Allah Kalau kita ingin mensyukuri mata kita, maka gunakanlah mata itu untuk kebaikan. Allah ciptakan mata untuk apa sih? Untuk melihat sesuatu, untuk dilakukan kebaikan dengan yang kita lihat tersebut. Kalau kita menggunakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita bukan yang semestinya, maka Allah akan marah. Gak usah jauh-jauh, Anda saja deh. Anda memberikan kepada seseorang hadiah, kopiah, jam, Anda menghadiahkan jam atau kacamata. Contohnya apa? Kacamata baru dikasih langsung pakai ganjil meja. lanjut. Allah bagi kebun, Allah bagi penglihatan yang baik, Allah minta kau bayar. Bayarnya dengan cara apa? Satu, bersyukur. Dengan cara apa bersyukurnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selalu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma ketika bersyukur, ucapkannya dengan baik, usahakan didengar telingamu. Jangan kau cuma bilang Alhamdulillah. Apa artinya itu? Kereta bagus. Review film pendek ini. Apa kira-kira pelajaran yang terselip atau yang ada di balik cerita ini? Sederhana, tapi mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Aku ingin seperti dia, Tuhan. Saya mau seperti dia. Tiba-tiba diwujudkan oleh Allah. Terima kasih ya Tuhan. Dan Kau memberikan kehidupan yang layak. Doanya dijawab oleh Allah yang mengalir. Anda terjaga atas korupsi. Kami sedang memantau sedekah. Mari ikut. Happy ending atau sad ending? Sedih. Aku menyesal Tuhan. Maafkan aku. Baru dia memohon maaf kepada Allah. Oke. Video pertama itu yang menjelaskan tentang pengertian syukur. Kemudian yang kedua videonya tentang tata cara atau bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat. Nah, yang ketiga adalah cerita atau film pendek. Nah, dari yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan dengan jelas dan pengucapan yang baik dan nah, untuk yang film ketiga, siapa yang mau memberikan satu komentar? Kira-kira apa yang digambarkan dalam cerita film ini? Oke, yang Pak. Kita bersyukur dengan apa yang kita berikan. Seperti yang tadi
Saya bilang tadi ya. Oh iya, tadi ya Tuhan. Oke, boleh duduk. Berarti yang disampaikan itu betul ya. Kita tidak boleh meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu pelajaran yang harus kita ambil dari situ, bahwa Allah itu Maha mengabulkan doa. Apa tuh tadi yang dikabulkan? Apa permintaannya tadi? Coba. Ingin menjadi orang kaya. Dikabulkan kan? Namun pada saat menjadi orang kaya apa yang terjadi? Terjadi kasus korupsi, di penjara, hidupnya tidak bebas lagi menghirup udara di luar sana seperti sedia kala. Nah, makanya kita tidak boleh memaksakan kehendak terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Namun kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Seperti di dalam Quran surah Ibrahim, Allah mengatakan bahwa wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan atau menyampaikan kepada kita bahwa siapa yang bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Sampai di sini masih semangat? Oke, ikut tes ya. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Yuk semangat dulu. Kita akan lanjutkan ke kita pelajar tadi. Ibu sudah membagi kalian di dalam bentuk kelompok sesuai dengan minat. Sudah duduk bersama teman kelompoknya masing-masing ya? Oke, tidak ada lagi yang perlu kita ubah ya? Oke, jadi anak-anakku sekalian, Ibu hari ini akan memberikan topik diskusi untuk kita pelajari bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu sudah siapkan 4 topik karena kita ada 4 kelompok. Namun, walaupun ada 4 topik yang Ibu sebutkan dan kalian berada 4 kelompok, tidak mesti harus memilih topik 1 itu kelompok 1, topik 2 kelompok 2, 3 kelompok 3 dan 4 kelompok, tidak mesti. Jadi bebas memilih topiknya masing-masing yang ingin didiskusikan. Nah, ada topik 1 yaitu yang pertama ada apa? Nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, deskripsi yang akan kita lakukan adalah siswa berdiskusi tentang berbagai nikmat yang Allah berikan atau yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Allah kepada orang yang bersyukur. Yang tadi yang disebutkan tadi surah Ibrahim ayat 7. Siswa mendiskusikan makna surah Ibrahim dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Tapi tidak mesti, siapa tahu kalian menemukan dalil selain surah Ibrahim akan lebih baik lagi. Nah, di awal pembelajaran Ibu sudah sampaikan untuk menyiapkan handphone ya, dan Ibu sudah siapkan laptop. Di atas mejanya ada 2 laptop ya, untuk 2 kelompok. Nah, silahkan dimanfaatkan apa yang ada di hadapan kalian untuk mencari referensi. Nah, silahkan berdiskusi mau memilih topik yang mana. Silahkan, Ibu kasih batas waktu ya 1 menit saja ya. Tentukan topiknya segera. Oke, topik 1 tentang memilih topik 1 ya. Kenapa memilih topik 1? Oke, karena sudah dapat banyak penjelasan dan mau buat apa ya? PowerPoint. Oke, mau presentasikan hasilnya dalam bentuk PowerPoint ya. Oke, silakan digunakan apa yang bisa digunakan untuk mencari referensi. Silakan untuk kelompok 1. Nah, kalau kelompok 2 nah mau topik yang mana? Topik 2 juga. Oke, kenapa memilih topik 2? Karena Saya mencari referensi di internet. oke, sudah siap HP-nya ya? Silakan. Oke. Nah, kalau kelompok 3 mau buat apa nak? Atau memilih topik yang mana? Iya, tetap 3 ya. Oke, kenapa memilih topik ketiga? Karena dari membuat poster juga gampang dikerjakan. Oh, mudah untuk dikerjakan ya, dan bisa cari buat di laptopnya ya. Oke, bisa menggunakan Canva atau bisa menggunakan secara manual saja. Oke, silakan dikerjakan. Nah, kalau kelompok 4 mau buat apa? Tetap topik 4. Silahkan cari di internet
mencari dialog menggunakan aplikasi atau apa saja. Silakan. Buka bukunya bisa bukunya juga bisa menjadi referensi. Buku juga bisa menjadi referensi. Oke, sudah ya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih batas waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan. Oke. Apa itu nikmat Allah? Contoh nikmat Allah adalah nikmat fisik, nikmat kesehatan yaitu mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, nikmat tubuh yang berfungsi dengan baik. Apakah itu nikmat alam? Contoh nikmat alam adalah udara untuk bernapas, air untuk minum, makanan yang tersedia. Lanjut kita ubah lagi ke mengapa kita perlu menyadari nikmat yang telah diberikan oleh Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah, meningkatkan kedekatan dengan Allah, menghindari kubur nikmat, menambah nikmat, menumbuhkan rasa bahagia dan tenang, memotivasi untuk berbuat baik. Quran surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Yes. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok satu? Saya Bu, Oke, silakan. bagaimana cara bersyukur apabila kita sedang sakit? Bagaimana cara bersyukur apabila kita sedang sakit? Oke. Ya, terlebih. Oke, nggak apa-apa, silakan dibuka catatannya. Yaitu dengan menyadari hikmah di balik sakit. Allah menghapus dosa-dosa kita melalui rasa sakit. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, gangguan atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, malaikat Allah menghapus sebagian dosa-dosanya.
kedua, sakit adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita lebih mendekat kepadanya. Gimana? Katanya kelompok satu, sakit itu adalah penggugur dosa. Oke. Cukup? Ada lagi? Faisal? Faisal ada? Oke, coba kita tanya. Oke, Faisal berdiri. Bisa suaranya, masih nantang. Tolong perjelas cara bersyukur kepada Allah. Oh iya, Faisal minta dijelaskan kembali cara-cara bersyukur kepada Allah. Tadi diselesaikan Faisal. Nah, Cara bersyukur kepada Allah, hati itu meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah, bisa mengucapkan alhamdulillah dan mengingat Allah. Dan yang ketiga, perbuatan menggunakan nikmat untuk kebaikan dan beribadah. oke. Ini coba pelan-pelan. Jadi Faisal katanya kelompok satu, cara bersyukur kepada Allah itu ada 3. Yang pertama dengan hati, kemudian yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Sudah jelas, Faisal? Oke. Sudah? Kesimpulannya adalah mari kita selalu mengingat nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah hamba yang bersyukur dengan hati, lisan dan perbuatan, dan syukuri. Bila hal kecil maka Allah akan tambahkan hal besar. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian bersyukur. Bersyukur adalah bentuk pengakuan dan penghargaan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Syukur melibatkan hati, ucapan dan perbuatan yang mencerminkan rasa terima kasih atas nikmat yang telah diterima. Dalam bahasa Arab, syukur berasal dari kata syakara yang berarti berterima kasih atau menghargai. Jenis-jenis syukur. Syukur dengan hati, menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memupuk rasa cinta kepadanya. Syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah atas nikmat-nikmatnya. Syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal diridainya seperti membantu sesama, menjaga lingkungan dan meningkatkan ibadah. Ucapkan alhamdulillah atas setiap nikmat yang Allah berikan. Quran surat An-Nahl ayat 70. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan kepada tanggapan? Menurut kelompok 2 atau kelompok 1 bagaimana poster dari kelompok 3? Jempol berapa? 1. Jelasnya isinya ya? Oke. Kita masih diberi kesehatan, masih bisa berdoa dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi saya kadang merasa tidak tahu harus mulai dari mana untuk bersyukur. Semua terasa sulit. Bersyukur itu dimulai dari hal-hal kecil, setiap hari. Coba renungkan 3 hal kecil yang bisa kamu syukuri. Mungkin itu suara azan yang mengingatkanmu untuk salat, atau bahkan udara segar yang kamu hirup setiap pagi. Ketika kita mulai bersyukur atas hal-hal kecil, kita akan lebih mudah merasakan nikmat Allah yang besar. Saya setuju, kita sering kali lupa untuk bersyukur atas hal-hal yang kita anggap biasa, padahal itu semua adalah karunia dari Allah. Dan yang paling penting, bersyukur itu bukan hanya kata-kata, tapi juga dengan perbuatan kita dengan memakan nikmat yang Allah berikan untuk berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih semuanya, saya jadi merasa lebih tenang sekarang. Saya akan mencoba untuk lebih banyak bersyukur meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Saya akan mulai dengan hal-hal kecil dan mencoba memperbaiki sikap saya.
Ingatlah Haidun, Allah pasti akan menambah nikmatnya bagi hambanya yang bersyukur. Dan percayalah ujian yang kamu hadapi adalah bagian dari rencana terbaiknya untukmu. Allah tidak akan memberi ujian melebihi kemampuan hambanya. Alhamdulillah, saya merasa lebih kuat sekarang. Terima kasih atas nasihatnya Ira, Faisal, dan Fika. Saya akan berusaha untuk selalu Pesan dan dialog yang kalian lakukan itu. Dialog ini menggambarkan betapa pentingnya bersyukur dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Karena janji Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. Dengan latihan bersyukur atas hal-hal kecil, kita dapat meningkatkan rasa syukur dalam hidup kita dan lebih mudah merasakan keberkahan dari Allah. Cukup? Oke, coba ditutup. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tadi dialognya? Ada tanggapan? Luar biasa ya kalau diserapi dialognya. Oke, masih semangat? Ya, Oke, semangat pagi. Pagi. Yeay. Kita sudah melakukan diskusi, maka Ibu akan memberikan asesmen proses pembelajaran. Nah, asesmennya itu Ibu sudah siapkan sebuah lembaran untuk kalian kerjakan dan sifatnya pilihan ganda. Nah, Ibu akan berikan setiap kalian harus menyelesaikan tulis nama dan kelasnya ya. Silakan dipilih jawaban yang paling benar menurut kalian. Kemudian hasilnya dikumpul sebentar. Oke. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Asesmen yang kalian lakukan, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Nah, teman-teman kita semua. Sebagai kesimpulan untuk merangkum semua aktivitas yang kita lakukan hari ini, nah dari mulai kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4, maka sudah jelas disampaikan tadi bahwa kesimpulan kita hari ini adalah kita diperintahkan untuk selalu bersyukur, bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Tetapi ada yang disampaikan oleh kelompok 1 dan 2 tadi dengan 3 cara. Yang pertama dengan hati, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dengan lisan, yaitu dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga dengan perbuatan, yaitu menggunakan segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dalam bentuk kebaikan. Nah, anak-anakku sekalian, seperti juga yang disampaikan oleh beberapa kelompok bahwa di surah Ibrahim ayat 7 Allah mengatakan barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Dan juga disebutkan tadi dari kelompok 3 di surah An-Nahl ayat 78, kita ini keluar dari rahim ibu tanpa membawa apa-apa, tetapi dengan sekarang kita harus bersyukur karena kita sudah memiliki apa yang kita butuhkan. Mata dikasih gratis oleh Allah dan kita sudah berpakaian, sudah bisa memiliki kebutuhan hidup kita dengan baik dan benar, serta bisa belajar, bisa sekolah. Apalagi kita melihat film yang kita tonton tadi, ada orang yang kehidupannya ya lebih di bawah kita, maka kita harus bersyukur dengan keadaan kita, tapi tidak boleh memandang kepada orang lain dengan pandangan iri dan merasa
Allah itu tidak adil, karena sesungguhnya Allah itu menetapkan segala sesuatu untuk kita dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Nah, baik anak-anakku sekalian. Nah, setelah belajar, apa yang kalian rasakan atau apa yang bisa kalian pelajari setelah membahas atau mendiskusikan materi bersyukur kepada Allah? Oke, apa? Saya telah belajar kata materi tadi, saya jadi tahu betapa pentingnya bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Wah, tepuk tangan dong. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita belajar, bagaimana perasaannya? Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Oke, apa? Setelah mempelajari materi syukur tadi, saya jadi tahu betapa pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Oke, bagaimana perasaannya? Hari ini senang? Senang dulu. Apa yang disenangi pelajaran kali ini? Dari segi mananya? Pada saat? Menyampaikan hasil diskusi tadi. Oh iya, pada saat menyampaikan hasil diskusinya. Yang lain, bagaimana perasaannya hari ini? Senang.